Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuwaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang terus menerus kita terima sampai siang hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, mengabdi beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian, hari ini 11 Rabiul Awal. Insya Allah nanti mulai maghrib kita masuk ke 12 Rabiul Awal. Artinya 12 Rabiul Awal ini tanggal istimewa karena ini hari kelahiran junjungan kita, teladan kita, beliau yang kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan di depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjuwaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap kedatangan kelak di hari kiamat, dan dia banyak menyebut zikir, ingat Allah. Di ayat lain Allah juga menegaskan, tadi pada surat Al-Ahzab ayat 21, juga Allah tegaskan di surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak mulia. Jemaah sekalian, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam satu hadis beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus budi pekertinya.
contoh yang baik dari beliau, teladan yang baik dari beliau. Itu memang berlaku untuk semua manusia. Tidak hanya untuk orang-orang Islam saja. Karena memang beliau juga sejak kecil sudah terlihat anak yang soleh, kemudian remajanya juga sampai dewasa, sampai wafat menjadi teladan ummah, teladannya untuk seluruh manusia. Karena di dalam surah Saba ayat 28 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jemaah sekalian, Nabi SAW diutus membawa wahyu, diberikan kepada kita, dan kita dituntut untuk mentaatinya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah ila akhirih. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan mengajak merenungkan sedikit teladan dari beliau. Bahwa beliau dikatakan oleh istrinya ketika ditanya sahabat, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan mari kita mengambil apa yang dicontohkan beliau dari Al-Quran yang setiap hari kita lakukan, kita sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita senantiasa pasti berhubungan dengan orang lain. Dan cara hubungan kita dengan bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Al-Quran banyak memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana adab berbicara. Yang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah menyebutkan dalam banyak ayat. Allah menyebutkan yang pertama misalnya kita berbicara dengan cara qaulan karima, ucapan yang mulia. Yang kedua qaulal layyina, ucapan yang halus, yang lembut sehingga masuk ke hati yang kita ajak bicara. Ada qaulam maisura yang ketiga, ucapan yang mudah menyampaikan, mudah memahaminya. Ada qaulam balighan, dari kata balagha menyampaikan, yaitu ucapan yang nyampe kepada yang kita tuju, dan suara kita nyampe, bahasa kita nyampe, atau ucapan yang komunikatif. Ada qaulal sadidan, ucapan yang benar, yang betul. Satu lagi ada qaulam ma'rufan, ucapan yang dimengerti, dalam makna yang dimengerti kebaikannya, kebaikan yang dimengerti masyarakat umum, itulah ma'ruf, lawannya mungkar. Sedikit saya menggarisbawahi, Allah perintahkan kepada kita untuk berbicara qaulan karimah, bicara yang mulia. Di surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Di bagian akhir wa kullahuma qaulan karima.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain hanya Allah yang disembah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau perkataan yang menyakitkan hati beliau, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qawlan karima. Qawlan karima, perkataan yang mulia, yang baik. Yang baik bermakna baik cara mengucapkannya, benar isinya, tidak terkesan membentak-bentak. Kita lanjutkan yang kedua, ada qaulal layyina, bicara secara halus, lemah lembut, tidak perlu teriak-teriak, dengan cara yang sopan santun. Ini diharapkan dengan bicara qaulal layyina, hati orang yang kita ajak bicara akan tersentuh dengan ucapan kita. Allah menegaskan di surah Thaha ayat 44, faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya. Berdua di sini Nabi Musa dan Nabi Harun yang diutus Allah untuk berbicara menghadapi Fir'aun. Allah perintahkan qaulal layyina, bicaralah dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia Fir'aun itu ingat dan takut, tersentuh hatinya. Jamaah sekalian, layyina itu maknanya ya lembut, gemulai, tenang. Jadi dengan perkataan yang lemah lembut, yang jelas, ya, ucapan yang baik, sehingga diharapkan hatinya tersentuh dengan ucapan kita. Sehingga kalau kita menghadapi orang-orang yang tipenya seperti Fir'aun, orang yang keras kepala, orang yang sombong karena menjadikan dirinya Tuhan, maka bicaralah dengan lemah lembut dengan mereka. Ketika mereka, orang lain berbicara secara kasar, dengan temperamental misalnya, tidak harus kita imbangi seperti dia, tapi bicaralah kita dengan lemah lembut. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengingatkan qaulan maisura, bicara yang mudah. Artinya mudah kita menyampaikan sebagai komunikator, dan juga mudah menerima sebagai komunikan. Dalam hal ini juga berbicara yang mudah berkaitan dengan soal bahasa. Keras lunaknya suara kita. Kalau kita menggunakan berbicara zaman sekarang dengan handphone misalnya, agar kita mewujudkan qaulam maisura, dan sekaligus yang keempat ada qaulam balighun, ucapan yang nyampe, yang sampai kepada yang kita ajak bicara. Maka satu, pastikan HP kita punya pulsanya, kemudian HP-nya ada sinyalnya. Cari tempat yang tenang untuk telepon dengan HP. Kalau sedang di pinggir jalan ya nyari masuk agak tenang. Suaranya yang jelas, bahasanya yang jelas, supaya bicara kita qaulam maisura, kita itu bicara mudah menyampaikan, dan lawan bicara kita mudah menerima. Ada qaulam balighun, ucapan kita nyampe, pesan yang kita sampaikan nyampe kepada pendengar yang kita maksudkan. Tentu ini juga masalah persoalan bahasa, masalah volume suara dan sebagainya. Jamaah sekalian, yang nomor 5 ada qaulan sadida. Saya kira ini juga sangat penting.
bicara yang benar. Kebenaran di dalam pembicaraan adalah kebenaran isi pembicaraan. Jangan sampai isi bicara kita adalah sesuatu yang tidak benar, yang bohong. Naudzubillah. Jangan dilakukan kita menyampaikan bicara dengan orang lain dengan berbohong. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan dengan ucapan yang benar. Benar itu juga bermakna yang argumentatif, yang jelas. Jemaah rahimakumullah, satu lagi Allah memerintahkan untuk qaulan ma'rufan. Bicara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dikenal, diketahui, dimengerti. Kalau kita bicara ke orang lain, hendaknya isinya bahasa kita dimengerti orang lain. Juga al-ma'ruf bermakna ucapan itu, termasuk isi pesan ucapan itu adalah sesuatu yang benar yang dipandang oleh masyarakat umum. Saya memberi contoh sering adalah bahasa Jawa. Kita sebagai orang Jawa tahu bahasa Jawa itu ada tingkatan bahasa. Yang paling rendah ada ngoko, ada kromo, kemudian paling tinggi kromo inggil. Kalau seorang siswa bicara dengan gurunya, seorang anak bicara dengan orang tuanya, santri dengan kiainya, harus menggunakan bahasa Jawa level kromo inggil. Jadi kromo inggil itu yang level yang paling tinggi. Misalnya kita ambil contoh kata panjenengan. Kalau bahasa Indonesianya kamu, engkau. Kita bicara ke orang tua kita dengan panjenengan. Kita bicara dengan guru kita dengan kata panjenengan. Bapak panjenengan badhe tindak pundi. Ibu dinten menika panjenengan masak menapa. Itu baru qaulan ma'rufan. Tapi kalau sebaliknya, dan ini sering kita dengar ya, anak Jawa bicara dengan orang tuanya. Kadang kita mendengar, Pak, kowe arep lunga nang ndi, Pak? Bu, kowe arep blonjo nang ndi? Ini sama orang tua kowe. Itu tidak sopan, mungkar, lawan dari ma'ruf. Maka jemaah sekalian kita hindari. Mari kita bicara menurut tuntunan Quran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, qaulan ma'rufan, bicara yang baik, yang dimengerti secara umum itu bicara yang baik. Demikian jemaah sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah ini. Bagaimana Rasulullah SAW menggunakan Al-Quran sebagai tuntunan akhlak beliau yang menjadi teladan beliau. Dalam hal ini tadi kita sampaikan bicara, bagaimana cara bicara. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk bisa mampu terus-menerus meneladani, terlalu mengingat ajaran beliau, memahami, mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Itulah cara memperingati Maulid Nabi, adalah setiap saat kita mengilmui, memahami ajaran yang dibawa beliau, mengamalkan dan juga mendakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sebagai ringkasan khutbah, mari kita mengikuti teladan junjungan kita Nabi Muhammad SAW bagaimana berbicara. Mari ikuti Quran, karena Quran itu akhlaknya Rasulullah. Bicara qaulan karima yang mulia, qaulan layyina, bicara lemah lembut sehingga masuk ke hati, qaulan maisura, bicara secara mudah menyampaikan dan mudah menerima, qaulan balighan, bicara yang nyampe yang kita tuju. Ada qaulan sadida, bicara yang benar, jangan bohong, isi informasinya harus benar. Satu lagi qaulan ma'rufan, bicara yang dimengerti secara umum, itu bicara yang baik. Jemaah sekalian, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.